Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk kelas 3 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, ya, kenapa sih kemudian kita harus belajar, kita harus banyak membaca, kita harus mencontoh daripada keteladanan yang ada pada kisah para nabi dan para rasul. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau memilih para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan. Setiap nabi, setiap rasul itu memiliki keutamaan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Contoh, kemarin kita pernah belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang kita bisa ambil dari keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Yang pertama yang jelas adalah Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki kelebihan, kemuliaan, yaitu dia cerdas, dia pandai, dan juga dia tidak memiliki rasa dendam. Nah, tentu ini adalah sifat yang mulia, sifat yang baik yang harus kita contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan lagi, kita akan belajar lagi dari sosok manusia pilihan Allah, ya, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, pasti penasaran, apa sih kemuliaannya, apa keutamaannya, apa kelebihan dari Nabi Syuaib alaihissalam? Langsung saja nanti kita simak bersama-sama kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan selalu, senantiasa doakan orang tua kita, doakan ibu guru kita, doakan sahabat kita, doakan bangsa dan negara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, ya, senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran. Wabil khusus untuk ibu-ibu kita, orang tua kita, ibu guru, bapak guru kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan keberkahan, senantiasa dijauhkan dari bala, wabah, musibah, bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak sekalian, langsung saja ya kita ikuti materi pembelajaran kita hari ini. Kita belajar dari sosok manusia mulia, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Selamat menyaksikan, selamat belajar.
Kaum Madian merupakan golongan bangsa Arab yang bertempat di daerah Ma'an, terletak di pinggiran negeri Syam dan berbatasan dengan Hijaz, berdekatan dengan Danau Lut. Penduduk Madian memiliki nasab dengan salah seorang putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Madian bin Ibrahim. Daerah ini dinamakan Madian karena dinisbatkan kepada Madian bin Ibrahim yang merupakan orang terpandang dan paling tekun beribadah kepada Allah. Penduduk Madian berkehidupan dengan cara bercocok tanam dan berdagang. Mereka diberi oleh Allah tanah yang subur. Karena dari kesuburan tanah serta hasil panen yang melimpah, mereka terlena dan menganggap tanah dapat mendatangkan kekayaan serta kemakmuran bagi mereka, sehingga mereka selalu meminta pertolongan dan menyembahnya. Mereka sebenarnya telah lama menganut agama warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, hal itu tidaklah berlangsung lama, karena mereka telah merubahnya, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal kemungkaran, kemaksiatan, dan tipu menipu yang mereka lakukan sehari-hari merupakan hal yang lumrah. Kecurangan dan pengkhianatan dalam urusan dagang merupakan adat yang tak bisa diasingkan lagi. Apabila mereka menimbang barang, selalu dicari akal agar timbangan itu menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Baik anak-anak sekalian, jadi kita sudah saksikan sedikit video cuplikan tentang satu kaum yang dinamakan dengan kaum Madian. Nah, anak-anak sekalian, ternyata Madian ini adalah nama yang diambil dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Madian bin Ibrahim alaihissalam. Madian bin Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat rajin ibadah, seorang yang bijaksana, sehingga namanya dijadikan sebagai sebuah nama kampung atau nama desa, dan di mana orang tinggal di situ disebut dengan kaum Madian. Nah, anak-anak sekalian, kaum Madian ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah tanah yang sangat subur, sehingga kaum Madian ketika itu banyak yang berprofesi sebagai seorang petani atau yang bercocok tanam. Namun anak-anak sekalian, kembali kesesatan itu terjadi. Ya, karena begitu suburnya daerah Madian ketika itu, maka kaum Madian menganggap bahwa matahari, bulan, bukit, gunung, dan pohon besar yang disebut dengan pohon Aikah, itu menjadi Tuhan mereka. Itu adalah Tuhan mereka gitu. Mereka menganggap bahwa itu adalah Tuhan mereka, bahwa kesuburan, kesuksesan kaum Madian itu dia menganggap bahwa itu dari matahari, dari bulan, dari pohon yang besar, dari gunung, dari bukit. Sehingga kaum Madian ketika itu banyak yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon. Nah, kesesatan itu terjadi anak-anak sekalian. Nah, selain bercocok tanam, kaum Madian juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Mereka berdagang. Nah, di sini muncul juga kesesatan kaum Madian, anak-anakku sekalian, yaitu di mana kebiasaan kaum Madian ketika dia berdagang, ia berlaku curang, ia tidak jujur, ia berbohong, kemudian ia mengurangi timbangan. Nah, ini adalah anak-anak sekalian kesesatan yang dilakukan oleh kaum Madian ketika itu. Yuk kita lanjutkan lagi. Kepada mereka lah Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam dengan membawa ajaran agama yang benar. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara dari mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Penduduk Madian sebagiannya juga ada yang menyembah matahari dengan cara bersujud menghadap matahari sambil mengutarakan keinginannya saat matahari terbit. Selain menyembah matahari, mereka juga menyembah bulan dan bintang. Ada juga yang menyembah gunung-gunung dan bukit-bukit berbatu dan tinggi. Sebagian penduduk ada juga yang menyembah pohon bernama Aikah, yaitu pohon dari Al-Aik yang dikelilingi oleh dahan-dahan, sambil memanjat permohonan mereka mengelilingi pohon tersebut. Mereka beranggapan bahwa semua yang mereka lakukan adalah kebenaran yang nyata.
mereka menyingkirkan ajaran para nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Melihat hal itu, Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Quran Surat Hud ayat 85-86. Baik anak-anakku sekalian, karena kesesatan kaum Madian itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk memperbaiki perilaku dan perbuatan kaum Madian ketika itu. Nah, ini diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 85. Kita baca bersama-sama ayat surat Al-A'raf ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib, dan Syuaib adalah dari kalangan Madian itu sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia." Nabi Syuaib alaihissalam memiliki misi yang pertama kali adalah bagaimana ia mengembalikan ketauhidan kaum Madian ketika itu, yang sudah tersesat, yang sudah menyembah matahari, yang sudah menyembah bulan, bintang, ya, gunung, bukit, dan menyembah pohon. Maka Nabi Syuaib alaihissalam yang memiliki misi mengembalikan ketauhidan kaum Madian ketika itu. Dia sesungguhnya telah datang kepada bukti yang nyata, dan Tuhanmu sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Misi yang kedua yang diemban Nabi Syuaib alaihissalam adalah memperbaiki akhlak dan perbuatan kaum Madian yang suka berbohong, yang tidak jujur dalam berdagang, ya, mengurangi timbangan. Nah, ini adalah perilaku dan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh kaum Madian. Dan Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki perilaku dan perbuatan itu sehingga menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Artinya Allah telah menganugerahkan kaum Madian ketika itu tanah yang subur, namun kaum Madian justru merusak anugerah itu dengan mengingkari, dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, anak-anakku sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian dengan dua misi. Yang pertama adalah misi ketauhidan, yang kedua adalah misi akhlak. Misi ketauhidan mengembalikan kembali kaum Madian kepada jalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan misi kedua adalah memperbaiki akhlak dan perilaku serta perbuatan kaum Madian yang ketika itu suka berbohong, ya, tidak jujur, mengurangi timbangan, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Dakwah dan ajakan Nabi Syuaib alaihissalam disambut oleh mereka, terutama pihak penguasa, pembesar serta orang kaya, dengan ejekan serta hinaan dengan nada kesombongannya.
Di dalam Al-Quran Allah juga telah menjelaskan. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Quran Surat Hud ayat 87. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukanlah seseorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Quran Surat Hud ayat 91. Kemudian Nabi Syuaib menjawab, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Quran Surat Hud ayat 93. Dengan sombongnya para pemuka kaum Madian menantang Nabi Syuaib untuk menurunkan azab. "Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 187. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam mendengar tantangan kaumnya, beliau segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azabnya kepada mereka. Dengan kekuasaan dan kehebatan Allah, turunlah hawa udara yang sangat panas pada mereka, sampai-sampai kerongkongan mereka kering karena dahaga yang tak dapat dihilangkan dengan air dan membakar kulit yang tak dapat diobati dengan berteduh. Dalam keadaan yang panik, mereka berlari ke sana kemari mencari perlindungan dari panasnya matahari yang membakar kulit dan dari rasa yang dahaga keringnya kerongkongan. Di saat itu pula mereka melihat gumpalan awan hitam yang tebal. Berlarilah mereka di bawahnya untuk mencari perlindungan. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Kemudian mereka mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Setelah mereka berada di bawah awan hitam sambil berdesak-desakan, jatuhlah atas kepala mereka percikan api, suara petir, dan gemuruh ledakan yang sangat dahsyat, serta bumi pun ikut bergoncang dengan kuatnya menjadikan mereka berjatuhan dan tertimbun. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Itulah anak-anakku, jika manusia sudah ditutup hatinya, maka biasanya dia sulit menerima kebaikan, dia sulit menerima kebenaran, dia sulit menerima nasihat. Makanya anak-anakku sekalian, ya, kisah ini menjadi pelajaran buat kita. Jika kita diberikan nasihat oleh orang lain, jika kita diberikan nasihat orang tua kita, guru kita, dengarkan nasihat itu, ambil nasihat itu. Jika nasihat itu adalah nasihat kebaikan, jangan kita seperti kaum Madian yang begitu keras hatinya. Lihat bagaimana ketika Nabi Syuaib alaihissalam datang kepada mereka, mengajak mereka kepada jalan kebenaran, mengajak mereka kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi justru mereka begitu berani menentang Nabi Syuaib dan bahkan menentang Nabi Syuaib alaihissalam. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Syuaib? Dan ini diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأسقط علينا كسافا من السماء إن كنت من الصادقين. Mereka menantang Nabi Syuaib, apa yang dikatakan oleh kaum Madian, "Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Kata kaum Madian, dia menantang pada Nabi Syuaib alaihissalam, "Jika engkau benar-benar nabi, azab aku," kata kaum Madian. Maka apa kata Nabi Syuaib alaihissalam?
dalam surat Asy-Syura ayat selanjutnya 188. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Dan Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka datanglah azab itu, dan itu diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat selanjutnya, yaitu ayat 189. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Kemudian mereka mendustakannya. Lalu Syuaib berkata, mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini kita bisa banyak mengambil pelajaran, bisa banyak mengambil teladan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam adalah sosok seorang yang senantiasa jujur dalam bersikap, senantiasa berani dalam menyampaikan kebenaran, berani dalam mendakwahkan kebenaran. Dan justru sebaliknya, kaum Madian adalah orang-orang yang tertutup hatinya sehingga ia tidak mau menerima nasihat. Maka yang terjadi adalah azab Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kaum Madian telah jauh dari ajaran-ajaran Islam, yaitu berlaku curang. Ya, kita nggak boleh curang, merugikan orang lain, tidak jujur dalam beraktivitas, tidak jujur dalam bersikap, tidak jujur dalam berkata. Nah, anak-anakku sekalian, maka pelajaran ini memberikan kita pelajaran yang berharga bagi kita semua. Gunakan hidup kita dengan baik, manfaatkan hidup kita dengan baik. Berperilakulah yang jujur, janganlah merugikan orang lain dalam setiap aktivitas kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, dari musibah, dari segala apapun yang terjadi akibat dosa dan kesalahan kita. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, untuk Paris, untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.